Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ba'du. Awal ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalala ala khair ittiba'a wa jillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada pertemuan ketiga di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin amin. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin id huwal mukhtassu bil insaniyah li'anna jami'al hisal siwal ilmi yashtariku fiha al-insanu wa sairul hayawanat kasyaja'ah wal jira'ah wal quwwah wal jud wasyafaqah wa ghairiha siwal ilmi. Wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihissalam alal malaikah wa amarahum bisujudillah wa innama syaraful ilmi bikaunihi wasilatan ilal birri wa taqwa alladhi yastahiqu bihal mar'u al karamata indallahi wa sa'adata al abadiyah. Yang artinya kemuliaan ilmu tidaklah samar atau jelas bagi setiap orang, karena ilmu adalah sifat khusus yang hanya ada pada manusia. Sebab manusia dan hewan sama-sama memiliki sifat-sifat seperti keberanian, kekuatan, memberi, kasih sayang, dan lain-lain, tapi tidak dengan ilmu. Dan dengan ilmu lah Allah Subhanahu wa taala menampakkan keunggulan Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ilmu bisa menjadi mulia karena ilmu adalah perantara menuju kebaikan dan ketakwaan, yang mana dengan hal tersebut seseorang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kesenangan, kegembiraan yang abadi. Ilmu, yang namanya ilmu adalah sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan yang hanya ada pada manusia, tidak pada makhluk-makhluk yang lain. Kalau sifat-sifat atau kelebihan-kelebihan, keunggulan yang lain selain ilmu, manusia dan juga hewan-hewan memilikinya, seperti keberanian. Manusia berani, akan tetapi lebih berani macan, lebih berani singa. Kemudian kekuatan, manusia memiliki kekuatan, akan tetapi gajah jauh lebih kuat daripada manusia. Kemudian wajud, dan memberi, wasyafaqah, dan rasa kasih sayang. Manusia dan hewan sama-sama memiliki sifat memberi dan sifat kasih sayang. Contohnya seorang ibu kepada anaknya, sama halnya dengan seorang induk kepada bayinya. Semua sifat-sifat, semua kelebihan-kelebihan dapat dimiliki oleh manusia dan juga hewan-hewan kecuali dengan ilmu. Wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihissalam alal malaikah, dan karena ilmu pula Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan, meninggikan derajatnya Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat.
wa amarahum bisujudillah, dan oleh karena ilmu itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, wa inna masyaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Emang kenapa sih yang kok sampai segitunya? Apa ilmu itu jika dimiliki oleh seseorang kok bisa sampai mulia, sampai segitunya, lebih di atas para hewan-hewan, para makhluk hidup yang lain, dan bahkan Nabi Adam disuruh sujud, bahkan para malaikat disuruh sujud kepada Allah. Para malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Emang kenapa? Ilmu ini kenapa? Fa inna masyaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Karena yang namanya ilmu ini adalah perantara, adalah jalan, adalah sesuatu yang menghubungkan seseorang untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu sendiri adalah wa an Umar bin Abdul Aziz annahu tarku ma harramallahu ta'ala wa ada'u ma farrada. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mendefinisikan takwa itu adalah tarku ma harramallahu ta'ala, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ada'u ma farrada, dan melaksanakan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian ulama lagi yang mendefinisikan orang yang bertakwa itu adalah al-muttaqi man yatruku ma la ba'sa bihi hadaran minal wuqu'i fi ma fihi ba'sun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang sengaja meninggalkan, sengaja tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya hukumnya tidak apa-apa, karena dia takut, karena dia berhati-hati dari perkara yang apa-apa. Saya ulangi, sebagian ulama berkata orang yang bertakwa itu adalah orang yang sengaja tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya hukum sesuatu itu adalah boleh, nggak apa-apa, karena dia takut jika dia mengerjakan sesuatu yang tidak apa-apa tersebut, dia akan jatuh terperosok ke dalam sesuatu yang apa-apa. Contohnya makan kan mubah saja kan, selama makanannya halal nggak masalah, mubah, hukum makan itu mubah, boleh. Tetapi karena orang ini adalah orang yang bertakwa, dia takut kalau misalnya dia makan, dia takut akan kekenyangan. Kalau dia kekenyangan, nanti dia akan ngantuk, malas beribadah. Maka dari itu dia meninggalkan yang namanya makan, dia lebih memilih berpuasa. Contoh kecilnya seperti itu orang bertakwa. Kemudian ada juga sebagian ulama yang berkata orang itu tidak akan mendapatkan ketakwaan kecuali dia telah melakukan 5 hal. Itharu syiddah ala nikmah. Yang pertama, dia lebih memilih bersusah-susah daripada menikmati kenikmatan yang ada. Wa itharu du'fi alal quwah, dan dia lebih memilih menjadi orang yang lemah daripada orang yang kuat. Wa isaru dzulli ala izzah, dia lebih memilih menjadi hina, menjadi rendah daripada dia memiliki kedudukan atau memiliki kemuliaan. Wa isarul juhdi ala raha, dan dia lebih memilih untuk berusaha, untuk sungguh-sungguh di dalam beramal, dan dia meninggalkan santai-santai. Wa isarul mauti alal hayah, dan dia lebih mengutamakan kehidupan setelah kematian daripada kehidupan yang sekarang ini. Dan ada juga yang namanya ketakwaan itu ada 3 derajatnya. Yang pertama, at-tawaqi anil adabil al-mukhallad bitabarri anil kufri. Yang pertama yaitu orang yang bertakwa dia berusaha bagaimana caranya dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dia tidak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala bitabari anil kufri, dengan cara dia melepas diri dari kekufuran. Itu yang pertama, derajat yang pertama yang paling rendah. Kemudian wasaniyah at-tajannub an kulli ma
yu'thamu min fi'lin aw tarkin hatta sagoir inda qaumin. Derajat yang kedua, dia menghindari segala macam hal yang dapat menyebabkan dosa, baik itu dia mengerjakan atau meninggalkan. Hatta sagoir inda qaumin, walaupun itu masih dianggap remeh bagi sekelompok orang. Yang kedua ini dia derajat takwa yang kedua, dia meninggalkan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan dosa walaupun itu hal yang remeh. Kemudian yang ketiga yang paling tinggi, ayatanazzaha an kulli ma yusghilu sirrahu anil haqqi azza wa jalla wa yatabattal ilaihi bil kulliyah. Yang ketiga derajat takwa adalah dia melepaskan diri, dia membersihkan dirinya dari segala sesuatu yang dapat menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia menyerahkan segala urusannya, menyerahkan segala hal yang ada pada dirinya secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa keterangan tentang takwa tersebut, orang tidak mungkin bisa bertakwa kecuali dia menuntut ilmu, kecuali perantaranya harus dengan ilmu. Ini kenapa kok yang namanya ilmu itu kok sangat mulia? Karena ilmu itu adalah perantara untuk menuju ketakwaan, dan juga ketakwaan itu tidak akan bisa terwujud, ketakwaan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Alladzi yastahiqu bihil karamah indallahi ta'ala wa sa'adatil abadiyah. Nah, ketika orang sudah bertakwa atas dasar ilmu, maka dengan takwa ini dia akan berhak mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan berhak mendapatkan kebahagiaan yang kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama qila li Muhammad bin Al-Hasan rahmatullahi alaihi masyiran, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan wa minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa a'dalul qasidi huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnul yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu alal syaitani min alfi abidi. Ada syair yang pernah dibacakan di hadapan Imam Muhammad bin Al-Husain rahimahullah, yaitu ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah hiasan bagi para pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi, dan keutamaan serta pertanda bagi seluruh kebaikan. Disebutkan di dalam tafsir, setelah seseorang anna aula al-asya' ba'da tauhid ayat ta'allama ilmal fiqhi li'anna Allah ta'ala aral malaika fadla Adam alaihi salatu wassalam bi ilmil fiqhi. Dikatakan di dalam hadis, di dalam tafsir, yaitu sesungguhnya seseorang setelah mengetahui, mempelajari ilmu tauhid, ilmu iman kepada Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya tauhid, bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang benar. Setelah kita mempelajari ilmu tauhid, maka ilmu yang paling afdal setelah ilmu tauhid yaitu ilmu fikih, karena Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, menaikkan derajatnya Nabi Adam alaihissalam di atas seluruh para malaikat bi ilmil fikhi, dengan yang namanya ilmu fikih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma arradahum 'alal malaikah. Ayat barusan tafsirnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala
mengagungkan Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat karena ilmu. Ilmu apa? Yaitu ilmu fikih. Setelah ilmu tauhid, ilmu akidah. Kemudian di sini di syarahnya ada suatu kisah tentang bagaimana kok tercetusnya ilmu bahasa Arab. Ketika itu Hukiya anna a'rabiyan sami'a rajulan yaqra'u qawlahu ta'ala annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu bil kasri. Ketika itu ada seorang badui, orang desa, orang gunung. Dia mendengar ada seorang laki-laki, dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulah, tapi dengan membacanya kasrah. Yang benar adalah annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulah. Akan tetapi si orang tadi jika membacanya annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Nah, bedanya apa? Kalau yang rasulah annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulah, yaitu Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya melepaskan diri dari orang-orang yang musyrik. Tetapi karena si laki-laki tadi salah baca annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, artinya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Fatal kan? Cuma karena beda harokat sedikit yang harusnya dibaca fathah malah dikasih kasrah, tapi artinya fatal, berubah, sangat berubah. Nah, setelah si orang gunung tadi mendengar ayat yang salah tadi, maka orang badui tadi berkata inkanallahu ta'ala bari'an min rasuli fa ana bari'un minhu. Loh, kalau Allah Subhanahu wa taala saja melepaskan diri dari rasulnya, fa ana bari'un minhu, maka aku juga akan melepas diri dari Rasulullah. Nah, ternyata si orang tadi mendengar perkataan si orang gunung tadi. Padahaba rajul ila Umar radhiyallahu ta'ala anhu fa haka arabiyyu qira'atahu. Maka karena kaget, si laki-laki yang salah baca tadi narik tangan seorang gunung tadi dan dibawa kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian diceritakan, wahai Sayyidina Umar, ini ada orang badui, dia bilang kalau Allah Subhanahu wa taala saja melepas diri daripada rasulnya, maka aku juga akan melepaskan diri dari rasulnya. Kemudian si badui tadi berkata, wahai Sayyidina Umar, orang laki-laki ini baca Al-Qur'annya anallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Nah, maka dari itu diketahui, Sayyidina Umar mengetahui bahwa si orang laki-laki tersebut melakukan kesalahan dari bacaan Al-Qur'annya. Fa indahu amara Umar radhiyallahu taala anhu bi ta'allumil arabiyyah. Maka dari itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan untuk belajar bahasa Arab. Faqala Ali radhiyallahu anhu al-fa'il marfu wal maf'ul mansub wal mudhaf ilaihi majrur. Begitu pula Sayyidina Umar juga pernah berkata, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum, yang artinya belajarlah kalian ilmu bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Itu pentingnya bahasa Arab. Kemudian lanjutan syairnya, wa fadlun wa unwanu likulli mahamidi, dan keutamaan serta pertanda bagi seluruh kebaikan yang namanya ilmu. Selain ilmu adalah hiasan bagi orang yang memilikinya, ilmu adalah keutamaan bagi orang tersebut. Wa unwanu likulli mahamidi, dan tanda seseorang tersebut memiliki sifat-sifat yang terpuji. Wa kun mustafidan fi kulli yawmin ziyadatan minal ilmi
wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah kamu orang yang mencari tambahan faedah di setiap harinya daripada ilmu, dan selamilah lautan faedah. Maksudnya kita diperintahkan untuk mencari tambahan ilmu di setiap harinya, walaupun itu cuma satu ilmu, satu faedah ilmu. Wasbah sibaha khawtin, kita diperintahkan untuk mencari tambahan ilmu setiap harinya, walaupun itu cuma satu faedah. Karena Rasulullah SAW di dalam doanya, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Dan ini doa Rasulullah, doa Rasulullah yang semacam ini diperintah pada dasarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya waqur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Maka dari itu padahal Rasulullah SAW adalah orang yang satu-satunya orang yang mengetahui ilmu yang terawalin wal akhirin, ilmu yang orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Wa kaifa taqna'u ayyuhat talib bima hasaltahu minal ilmi wa huwa fi jambi ilmihi alaihi salatu wasallam kal putra minan bahri. Rasulullah SAW yang ilmunya seperti itu, ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, beliau menguasainya. Bagaimana kita umatnya yang cuma baru tahu sedikit-sedikit dibandingkan ilmunya Rasulullah SAW yang ilmunya kita dibandingkan ilmunya Rasulullah seperti satu tetes air dibandingkan dengan air yang pada lautan. Bagaimana seseorang penuntut ilmu bisa puas dengan ilmu yang dia dapatkan? Padahal Rasulullah SAW dia memiliki seluruh ilmu yang awal dan akhirin. Beliau masih meminta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tafaqah fa innal fiqha afdalul qaidi ilal birri wat taqwa wa adalul qasidi. Belajarlah ilmu fikih karena fikih adalah sebaik-baik penuntun menuju kebaikan dan ketakwaan serta tujuan yang paling lurus. Maksudnya kita disuruh untuk berusaha, kita dianjurkan untuk memaksakan diri untuk mempelajari ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu adalah penuntun menuju ketakwaan dan paling lurusnya tujuan. Nah, kenapa kok dikatakan paling lurus? Karena yakni anal ilmu fikhi adalu jinsil adil, li'annahu ilmun yubayyinu syar'il ahkam allati la dulma fihi ma qat'an, li'annaha ahkamullahi ta'ala qat'an al-munazzah 'anid dulmi li ibadihi, li'annahu min simatil ajzi wan naqsi wa Allahu ta'ala munazzahun anhuma. Kenapa kok ilmu fikih itu dikatakan adalah ilmu atau tujuan yang paling lurus? Karena fikih itu dia isinya adalah ilmu-ilmu syariatnya Allah dan ilmu-ilmu hukumnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana syariat dan hukumnya Allah tidak mungkin terdapat kedoliman di dalamnya, tidak mungkin terdapat ketidakadilan di dalamnya sama sekali. Li'annaha ahkamullahi ta'ala qat'an al-munazzah 'anil ibadihi. Karena yang namanya hukumnya Allah, syariatnya Allah, pasti tidak mungkin terdapat kezaliman, tidak mungkin terdapat ketidakadilan bagi para hambanya. Li'annahu min simatil ajzi wa nafsi. Karena kalau misalnya ada di dalam hukum tersebut ada kezaliman, di dalam hukum syariat tersebut ada ketidakadilan, maka menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala terdapat kekurangan.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sedangkan Allah Subhanahu wa taala suci, bersih daripada segala kekurangan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, yang maha adil, tidak mungkin mendolimi hambanya. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, menurunkan hukum-hukumnya yang pastinya tidak mungkin terdapat kezaliman dan ketidakadilan, dan ilmu syariat, ilmu hukum Allah tadi tertuang di dalam ilmu fikih. Maka dari itu ilmu fikih adalah ilmu yang paling adil, yang paling lurus. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal khisnu yunji min jami'i syada'idi. Ilmulah yang menunjukkan sunnah-sunnah petunjuk, dan ilmulah yang menjadi benteng yang menyelamatkan dari segala bencana. Nah, yang namanya ilmu adalah jalan yang lurus, jalan petunjuk, dan juga ilmu adalah benteng yang membentengi orang yang mencarinya, orang yang mempelajarinya, dan orang yang memiliki ilmu tersebut min jami'i syada'idi, dari segala macam mara bahaya. Termasuk mara bahaya yang paling besar adalah kebodohan, tidak mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kebodohan di sini adalah al-jahlu bi awamirillahi ta'ala wa nawahihi, yaitu tidak mengetahui apa-apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut tidak mengetahui, maka dia berbuat sesukanya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dia kerjakan, malah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan. Nah, karena ketidaktahuan tersebut berakibat seperti itu, maka termasuk kebodohan, yaitu adalah bencana yang paling besar. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abidi. Karena sesungguhnya orang ahli fikih yang wara', yang berhati-hati, lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Nah, adanya satu orang fakih, satu orang yang ahli ilmu, itu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Kenapa? Li'anna fakih aduwwu syaitan. Karena yang namanya orang fakih, orang ahli ilmu adalah musuhnya syaitan. Li'anna syaitan ya'murun nas bil fusuq wal kufri wasabil ma'i anil haq. Karena syaitan memerintahkan manusia, mengajak manusia kepada kefasikan, kepada kemaksiatan, mengajak manusia kepada kekufuran dan melenceng jauh daripada jalan kebenaran. Sedangkan al-faqih ya'muruhum bil imani wa ta'ah wa yad'uhum an sabilis syaitan ila sabilir rahman. Sedangkan kebalikannya, seorang yang faqih mengajak manusia kepada keimanan, mengajak manusia kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak orang-orang dari jalannya setan, pergi jauh dari jalannya setan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian emangnya kok sampai segitunya orang fakih dengan orang abid, orang yang ahli ilmu, dibandingkan dengan orang ahli ibadah, kok sampai segitunya? Wala yasulu minal abid syai'un min hadzal ahwal idza kana ghairu alim bal ya'budullaha ala ghairi basiratin. Yang namanya orang ahli ibadah juga memiliki ilmu, karena kalau seseorang beribadah tanpa memiliki ilmu, pasti ibadahnya akan rusak, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya orang alim, dia memiliki ilmu yang jauh lebih banyak, ilmu yang lebih tinggi daripada orang yang abid, orang yang ahli ibadah. Orang yang abid, ahli ibadah, ya dia memiliki ilmu, ya salatnya sah, puasanya sah, akan tetapi dia karena kurangnya ilmunya, dia puasanya masih riya, kemudian dia salatnya masih tidak khusyuk, kemudian dia sedekah, dia mengeluarkan zakat masih tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia si abid ini memiliki ilmu, akan tetapi
masih lebih tinggi orang yang faqih, dan orang yang faqih ini kualitas ibadahnya jauh lebih tinggi daripada abid orang yang hanya ahli ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.